anak-anak itu lebih dahsyat. Jadi upayakan ketika mengajar, Ustaz dan Ustazah, mengajarlah dari hati yang bersih, dari jiwa yang kuat. Maka itu refleksi aktif, deep, aktif mendalam, aktif memaknai bagaimana kognitif itu masuk ke dalam jiwa dan hati, internalisasi. Kalau sudah diinternalisasi, maka aksinya, diterapkannya itu akan lebih mudah. Maka guru-guru TK terutama ketika mendengar murid-muridnya di rumah itu selalu begini bilang, Bunda, kata Bu Guru makan itu tidak boleh berdiri. Kok Bunda berdiri? Selalu kata-kata Bu Guru. Karena kenapa? Itu sudah terinternalisasi. Karena dia bukan cuma kalimat kita, tapi sudah menjiwai. Dan kemudian teman-teman, anak-anak, yuk sama-sama Bu Guru, yuk. Bu Guru makan berdiri atau duduk? Duduk, yuk kita makan duduk. Nah, akhirnya mereka sajikan internalisasi, terapkan. Sehingga sampai di rumah pun dia menerapkan. Pun dia bisa menjadi da'i dan da'iyah buat orang tuanya. Dengan hal-hal yang sederhana. Teman-teman, karakter, akhlak mulia itu akan terbentuk dari guru-guru yang bisa diteladani. Maka para kepala sekolah harus bisa menjadi teladan buat gurunya. Guru harus bisa menjadi teladan buat murid-muridnya. Dan murid itu akan bisa menjadi teladan buat orang tuanya di rumah. Karena anak-anaknya sekolah di sekolah Islam terpadu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik teman-teman. Tadi teman-teman sudah menuliskan ini kan? Oke, sekarang saya minta lagi menuliskan terkait dengan ADLX dan introflex. Waktunya 5 menit. ADLX dan introflex dengan bahasa sendiri. Silakan.
teori-teori yang sudah saya berikan ya terkait dengan terpadu. Nah, sekarang saya akan menugaskan untuk kelompok 1, ada kelompok bintang. Temanya adalah pembelajaran berbasis project. Silahkan dicari. Pembelajaran berbasis project silahkan dicari. Di antaranya pengertian boleh di share saja. Kelompok 1 itu kelompok bintang. Oke, kelompok bintang nih, silakan di SC screenshot. Kelompok 2 merdeka. Temanya adalah strategi diferensiasi. Silakan dicari strategi diferensiasi. Memahami tahap perkembangan belajar peserta didik, mengidentifikasi preferensi cara belajar dan minat peserta didik, strategi pengelompokan berdasarkan profil murid. Oke. Sudah, kelompok 2 itu merdeka. Kelompok 2 merdeka mana? Kelompok 3 strategi asesmen. Kelompok 3 harmoni. Mana harmoni? Jenis-jenis asesmen. Jadi strategi asesmen, jenis-jenis asesmen, pengembangan asesmen kinerja, perancangan instrumen asesmen yang bervariasi, pemberian umpan balik yang efektif, penyusunan dan pemanfaatan portofolio. Silahkan dicari sumber belajarnya. Selanjutnya 4 kelompok ceria, strategi refleksi. Oke, refleksi. Saya perbesar refleksi. Ini silakan. Kelompok 4 refleksi. Kelompok 5 mulia. 5 strategi bertanya. Tipe-tipe pertanyaan, membuat pertanyaan yang mendorong proses inquiry peserta didik, strategi bertanya efektif. Kelompok 6 strategi pendampingan. Ini mendampingi anak-anak ya. Oke, 6 berarti 6 1, 2, 3, 4. Mulia tadi sudah ya? Solid strategi pendampingan. Sudah di screenshot? Sudah ya? Sekarang kelompok solid sakti ya? Belum ya? Oh tadi kelewat ya? Saking saktinya. Harmoni tadi sudah? Oke, nggak apa-apa. Yang sakti manajemen kelas 7. Sakti manajemen kelas. Sudah? Sekarang Aisyah ya? Aisyah tim teaching atau mengajar kolaboratif. Manfaatnya, tipe-tipenya, karakteristiknya. Silakan didiskusikan saja. Sumber belajarnya bisa cari di internet atau diskusi kelompok masing-masing. Oke, nanti teman-teman waktunya untuk berkumpul cukup 7 menit saja. Setelah itu kita akan berkeliling antar kelompok presentasi. Silakan untuk menuliskan dalam waktu 7 menit isinya di sini. Oke. Pakai spidol boleh? Spidol 3 warna, masing-masing 3 warna. Diberikan juga ini apa? Pensil warna krayon buat menghias. Singkat saja teman-teman. Atau di sini aja tak? Oh ya, di atas boleh. Berikan 3 warna, hitam, biru, merah, kemudian krayon. Teman-teman, untuk memfasilitasi visualisasi, maka silakan penuhi karton teman-teman dengan
warna-warni dengan gambar. Jadi poin-poin tadi itu hanya stimulasi. Silakan teman-teman berkolaborasi aja dengan tema yang seperti itu. Lebih kepada nanti praktiknya, teman-teman. Saya belum menentukan siapa yang akan presentasi. Oleh karena itu semua peserta dalam satu kelompok harus siap presentasi, siapapun dia. Langsung bikin mind map aja gitu ya. Ya boleh bikin mind map. Aduh, hayo. Ke sana nggak tadi? Mending ini ya. Sama segini ya naik dia orang Kemudian dia nulis jatahnya nulis, terus mikir gak mau nulis aja maunya, gitu. Ada cara dia, ada kalau nulis nomor satu. apa dia atau ininya di yang mulainya mundur juga. Teman-teman semua, biar saya nggak ada hutang, semua drive silakan di-scan di sini. Ini nanti di-download. Sekarang di-scan aja. Jadi saya nggak kasihan ngasih tugas ke Dr. Zul. Nanti saya tambahkan beberapa semuanya ada di sini. Biar saya yang Oke. kerjain aja kerja. Panitia sudah nanti akan ditambah ya dengan Nanti saya ice drinking. peserta ya. Kemudian beberapa file tadi yang minta tadi video ya, video apalagi nanti semua akan masuk ke situ. Termasuk lengkap kurikulum merdeka ya. Karena tadi kurikulum merdeka yang saya sampaikan hanya kulit-kulitnya saja, hal prinsipnya saja, nggak sampai ke dokumentasi atau administrasi. Mana? Sendirian. Ada itu berapa? Selamat dulu lah. Apa kabar? Mana? Baru Sehat. nampak nih. Ya udah, sehat. Masa baru ketemu. Gimana sehat? Alhamdulillah. Jadi ini sehat. disimpan saja, ngedownloadnya jangan sekarang, nanti ketika sudah sampai rumah. Pakai laptop, pakai wifi di rumah atau di sekolah. Kalau sekarang masih ada beberapa file yang belum saya masukkan. Jadi nanti sore saya akan tambahkan beberapa file yang tadi saya sampaikan sama beberapa teman-teman yang mesti literasinya ditambah.
keceria. Sakti keceria. Silakan berdua. Ini dulu. Ustazah sudah waktunya habis. Ya, cukup. Sekarang presentasi. Ustazah yang di belakang, yuk berdiri. Yuk. Ya, teman-teman ya. Solid sini, solid ya. Solid sini, solid. Kalian nanti akan terdistract karena semua presentasi, jadi fokus teman-teman ya. Sudah sabar, belum mulai. Sudah. Yang tamu dari sini. Oh, jadi ceria kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria di sini ceria. Yuk. Kami di sini dari kelompok Solid ingin mempresentasikan tentang Belum mulai. Belum. Kami udah semangat aja. Oh, ya. Kami kayak belum siap. Lagi udah bagus ini bagus. Baru ya. Ini belum. Ini masih ada yang berdiri. Sini pun speedometer. Sudah siap? Ayo. Bareng-bareng. Apa? Yang ada biar ini. Iya, di sini. Oke, kita tepuk tangan dulu. Mohon bantuan untuk ketua kelompok memanage kelompoknya. Ada tamu yang akan presentasi dengan waktu 5 menit pakai timer. Setelah itu self reflection. Setelah itu 2 orang merefleksikan terkait dengan ADLX, Introflex, kemudian bagaimana membuka kelas dan juga pembelajaran kreatif. Sudah siap semua? Mana yang paling muda? Kita mulai dari sekarang. Silakan. Ayo mulai. mempresentasikan tentang strategi pendampingan. Di sini ada memfasilitasi tanpa menggurui. Di sini ada 2 poin yang kami ambil. Yang pertama, sajikan permasalahan nyata sesuai materi. Yang kedua, menerapkan 4F atau 4F. 4F, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Di sini ada cara menerapkannya. Di sini PD menceritakan pengalamannya yang pernah dialami. Yang kedua, perasaan dan pengalaman. PD Semangat, 08, gitu ya. Yang ketiga, Apa kabar Anomi? Alhamdulillah, luar biasa, semangat belajar. Allahu Akbar, Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Oke, hari ini kami dari kelompok Ceria mau menjelaskan tentang strategi refleksi itu apa sih? Refleksi itu kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru dan untuk mengekspresikan pesan harapan pada proses pembelajaran. Ya Bu, soalnya tak muat.
pertanyaan retoris itu pertanyaan apa? Tahu saja. Ya, nanti dicari tahu ya biar tahu. Oke, yang kedua, kita akan berlanjut ke inquiry. Yang pertanyaannya inquiry. Inquiry itu apa ya? Ada yang tahu? Tidak. Boleh dibaca. Kira-kira apa ini Ustaz? Dalam pelajaran IPA mereka harus belajar PAI, mereka ada hasilnya yang kita udah kemudian ada bagian menentukan TP, indikator untuk strategi olah baik, terima kasih Ustaz Alinda sudah disampaikan. Kita juga sebagai guru bersama anak-anak tentunya yang menjadi evaluasi apakah ini sudah bagus atau apa yang perlu ditingkatkan atau adil dalam proses ini. Ada masukan dari ada Oke, terima kasih. Baik, terima kasih buat kelompok yang sudah selesai. Teman-teman yang presentasi silakan meminta nilai. Nilainya dari 6 sampai dengan 10 bintang, 6 sampai 10 poin. Minta nilai, berapa nilai yang diberikan? 10 nilainya. Minta nilai berapa yang diberikan? Oh, bagus, berarti silakan. 6 sampai 10, boleh. Kasih 10. Harmoni ya. 60 sampai 90. Ya, 9, oke.
Boleh siang. Boleh. 6 sampai 9. Nanti ditulis di depan ya. 6 sampai 10. Jadi satuan nilainya. Silakan berikan nilai yang nanti ditulis di situ. 8,5 nggak ada. 6 sampai dengan 10. Iya, boleh 8 atau 9, jangan 8,5. Iya. Baik, silakan kembali ke kursinya masing-masing.
Ya, teman-teman semua tepuk tangan. Tetap di sini dulu, karena kita akan bersama-sama untuk mengimplementasikan ukhuwah 2 hari ini di antara guru-guru, kepala sekolah, yayasan. Ukhuwah itu adalah hal yang sangat penting, teman-teman, menguatkan kita. Ukhuwah adalah persaudaraan, persahabatan, serta jalinan kasih dan sayang yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukhuwah begitu indah dan syahdu, terukir jelas dalam sanubari, terlihat nyata di pelupuk mata. Ukhuwah seindah rintik hujan yang tersusun rapi, seindah pelangi memancarkan warnanya, seindah mentari yang sedang meninggi, seindah bunga yang sedang bermekar, seindah rembulan yang memancarkan cahaya keteduhan. Itulah gambaran ukhuwah jika didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pemilik cinta Rabbul Alamin. Ketika kita mampu berlapang dada, maka itulah ukhuwah. Ketika kita mampu mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri, maka itulah ukhuwah. Dan ketika kita mampu mendahulukan saudara kita dari diri kita sendiri, maka itulah ukhuwah. Kita bersama-sama bernasyid Rubatul Ukhuwah. Silakan semuanya berdiri dan peganglah berpegangan tangan para ikhwan, berpegangan tangannya erat. Kita akan sama-sama menguatkan ukhuwah dalam 2 hari ini. Insyaallah. Kau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu. Lebih erat lagi teman-teman, seperti bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cinta. Semua hari ini kita berkumpul jauh dari pulau, berkumpul di tempat ini di Ulil Albab di Batam ini, tidak lain dan tidak bukan karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan keimanan, panggilan ukhuwah kita. Bertahun-tahun kita berada di lembaga sekolah Islam terpadu, kita menguatkan keimanan kita. Kita rindu ukhuwah, kita rindu kebersamaan, kita rindu dengan orang-orang yang memiliki optimisme tinggi. Kita rindu dengan orang-orang yang memiliki semangat yang luar biasa. Hari ini ada di antara teman-teman kita yang insya Allah akan masukkan ke surganya, teman-teman. Kita tidak pernah tahu tangan yang mana yang mengganti kita hari ini. Oleh karena itu teman-teman, apabila hari ini kita kuatkan ukhuwah itu, maka kita berdoa agar hari ini dikumpulkan oleh Allah, nanti juga kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapangkanlah dada kami dengan ayo istiqomah, komitmen dalam dunia dakwah pendidikan ini. Kuatkan keimanan antum semua, kuatkan semua apa yang menjadi semangat kita. Jangan pernah lepas, teman-teman. Mereka anak didik kita, ada yang akan memimpin nanti. Mereka harus memiliki karakter. Dan ingat, satu di antara mereka yang akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, dia adalah gurumu ya Allah, masukkan dia ke surga bersamaku. Kita tidak pernah tahu doa yang mana dari mulut-mulut mungil itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, 2 hari ini ayo kita kuatkan ukhuwah itu. Kita semangat untuk kembali memberikan semangat itu kepada teman-teman kita. Semoga Allah memudahkan semua, meridhoi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub
قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأتم ودها واهدها سهولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى والنصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berjabat tangan dan saling mendoakan. Terima kasih. Pertemuan ini penting bagi kita untuk sedikit mendalami yang berhubungan dengan konsep dasar yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini secara umum konsepnya adalah bagaimana kemudian pembelajaran yang memberikan kebebasan, keleluasaan pada siswa. Bagaimana kemudian untuk meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya, tentu ini harus disesuaikan dengan kesiapan belajar anak, minat belajar anak, kemudian profil belajar anak kita. Nah, jadi poin pentingnya di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu adalah 3 hal ini kemudian menjadi perhatian khusus untuk kita. Nah, terutama nanti dalam merancang tujuan pembelajaran. Nah, jadi ini yang konsep dasarnya itu. Nah, selama ini mungkin barangkali kita mengabaikan yang 3 ini. Apa yang teringat dalam kepala kita, kemudian tanpa kemudian memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan potensi siswa ini kemudian kita abaikan gitu. Pokoknya yang jelas transfer ilmunya udah sampai gitu. Pokoknya ketika anak itu apakah mood atau tidak, apakah anak itu sesuai dengan gaya belajarnya apa tidak gitu. Apakah kemudian sesuai tidak dengan profil belajar dia gitu. Nah, ini yang perlu memang menjadi perhatian kita, terutama untuk kita manajemen maupun mungkin di lintas guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Untuk yang TK nanti menyesuaikan saja. Sudah disebut ya TK ya. Kita dulu disebut. Baik, Ustazah. Kita lewatkan dulu. Apa yang kita lakukan dalam kesempatan besar mungkin akan tergantung pada apa yang sudah kita wujudkan. Diri kita saat ini merupakan hasil dari disiplin tahun-tahun sebelumnya. Begitupun nanti sukses kita ditentukan apa yang kita lakukan hari ini. Itu yang menjadi dasarnya keadaan kita. Artinya bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa terbentuknya potensi yang ada di diri kita ini adalah berkat kerja keras, peran serta daripada guru-guru kita dahulu gitu. Bagaimana kemudian hari ini kita punya kepribadian yang seperti ini, kan begitu? Sebelum ini ada gambar apa ya? Bentar ya, ada yang terlewat kan? Maaf. Kita mundur sebentar. Sorry, cukup ya. Apa ya? Guru bahasa Inggris ada di sini, apa artinya dia? Pokoknya biar seleksinya fair gitu ya, adil maka hari ini ujian untuk
seluruh yang hadir ini adalah ujian yang sama, yaitu apa ujiannya? Memanjat pohon gitu. Ya. Mana Sepati kira-kira? Baik, tanggapan dari saya ya itu nggak fair kalau kita terapkan di siswa kita, karena kalau ujiannya memanjat pohon gitu ya, kita ambil contoh ikan itu kan dia berenang di air gitu ya, masa dia mau dipaksakan untuk memanjat pohon? Nah, beda ceritanya kalau burung yang menerima ujian tersebut, dia pasti akan langsung sampai ke atas gitu. Ya, satu lagi dari Ustazah lah ya, apa mungkin komennya? Mungkin itu bisa kita lihat dari persepsi bakatnya. Jadi nanti kalau misalnya yang pemenang panjat pohon, pastilah monyet yang juara 1. Sementara nanti kalau monyet untuk perlombaan berenang, dia pasti akan kalah. Pemenangnya adalah ikan. Maka setiap anak itu mempunyai atau punya bakatnya masing-masing. Maka kita sebagai guru harus mengetahui bakat-bakat yang dipunyai siswanya. Ya, beri aplaus untuk kita semua pada siang hari ini. Ya, kita lompat ya, karena memang materinya banyak dan waktu kita juga pendek, kita menyesuaikan ya. Baik, jadi Ustadz-Ustazah sebagaimana disampaikan tadi adalah prinsip dasarnya memang harus menyesuaikan dengan ya, paling tidaknya 3 aspek yang paling mendasar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau kita bisa bayangkan dalam satu kelas gitu ya, anak-anak yang punya kesiapan belajar yang berbeda, minat belajar siswa yang berbeda, profil belajar yang berbeda, kemudian kita pakai dalam satu langkah yang sama, itu sangat berisiko. Dan tentunya tujuan yang kita harapkan, asesmen yang kemudian kita lakukan itu tentu dampak kepada anak didik kita. Jadi ini yang penting menjadi perhatian kita ya. Jadi 3 aspek yang paling penting dalam pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kita harus melihat sejauh mana kesiapan belajar anak-anak kita, kemudian minat belajar anak-anak kita, dan begitu juga dengan profil belajar anak-anak kita. Ini dia. Yang berhubungan dengan kesiapan belajar itu adalah seorang guru harus kemudian ya mengukur, ya, melakukan diagnosa, ya, bisa juga kemudian bisa jadi juga mungkin melakukan wawancara, boleh juga itu, atau diagnostis di awal ya. Nah, diagnostisnya bisa dalam bentuk tes maupun dalam bentuk non tes gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui kesiapan belajar anak kita dulu gitu. Maka maaf Ustadz-Ustazah, seminggu sebelum kita memberikan sebuah materi pembelajaran, maka kesiapan belajar ini harus dilakukan oleh seorang guru. Itu prinsip dasarnya begitu. Ya. Tapi kalau kemudian begitu masuk, dan yang kemarin batas pelajaran kemarin apa ya nak ya itu? Oh, yang kemarin tentang laut dah, gitu. Baik. Kemarin sudah selesai laut, berarti kita masuk lagi ke materi darat gitu. Jadi baru teringat dan itu baru disampaikan gitu. Padahal untuk pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kesiapan belajar yang berhubungan dengan diagnosis awal ini, itu harus dilakukan oleh seorang guru. Bentuknya terserah, ya, bisa yang dalam bentuk tertulis maupun bisa dalam bentuk non tertulis, wawancara juga boleh, gitu ya. Kemudian tes terusul juga boleh, gitu. Jadi ini harus dilakukan. Kemudian yang kedua, anak kita satu kelas itu mungkin ada jumlahnya 20 orang atau 25 orang, maka yang perlu menjadi perhatian kita adalah sejauh mana kemudian minat anak-anak kita terhadap materi ataupun pelajaran yang kita sampaikan hari itu. Ya, bisa jadi mungkin kalau hubungannya dengan pelajaran, ya jujur kalau kita mau sampaikan bahwa maafnya ada memang dari kita itu dari misalnya 7 pelajaran itu ada pelajaran yang kita paling senangi, betul? Ada yang pelajaran mungkin yang biasa-biasa aja gitu. Tapi maaf, ada juga mungkin pelajaran yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak kita senangi gitu. Tapi itu kan banyak faktor. Bisa jadi karena mungkin menurut kita materinya terlalu berat. Bisa jadi mungkin karena
gurunya mungkin terlalu jutek atau mungkin terlalu galak, kan begitu. Jadi ini tentu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemudian minat anak kita terhadap sebuah materi pembelajaran itu. Ya, itu prinsip dasarnya begitu. Berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya yang membedakan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tentang yang berhubungan dengan profil belajar siswa kita. Ya, atau yang disebut dengan istilah gaya belajarnya anak-anak kita. Ada berapa Zah gaya belajarnya anak kita? 3, yaitu visual, auditory, kinestetik gitu. Udah lengkap, pokoknya di awal pertama kali masuk kami sudah melakukan pemetaan yang berhubungan dengan gaya belajar. Sudah disiapkan juga di buku mungkin pegangan guru Ustaz gitu, namanya dengan gaya belajarnya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini nggak ada hubungan langsung Ustaz antara gaya belajar dengan metode yang kami pakai. Ada nggak gitu kira-kira ya? Tapi di sekolah ini kayaknya nggak ada lah ya. Di belajar anaknya di halaman pertama ada itu. Tapi pertanyaannya apakah kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu sudah dicocokkan dengan profil belajar anak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Ya. Padahal untuk sebuah materi pelajaran ataupun untuk sebuah mungkin materi-materi tertentu, kesiapan yang berhubungan dengan profil belajar ini sangat mempengaruhi keberhasilan kita pada saat itu. Ya. Jadi gaya belajar ini memang harus menjadi perhatian kita. Artinya pada saat kita melakukan diagnosis awal itu, kita sudah harus tahu berapa persentase gaya belajar anak yang kinestetik, berapa yang misalnya audiovisual, dan kemudian berapa persen yang visual. Karena apa? Karena perlakuannya, strateginya, metodenya juga akan berbeda dalam satu materi pembelajaran gitu. Ya. Clear Zah ya? Yang berhubungan dengan ya. Begitu juga dengan yang berhubungannya karena kita mengetahui bahwa pada hakikatnya anak-anak didik kita itu memiliki kecerdasan majmuk. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya Allah ciptakan dia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kecerdasannya juga luar biasa. Ini juga sangat memberikan pengaruh kepada anak kita yang berhubungan dengan multiple intelijensinya ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Nah, oleh karena itu perlu memang langkah-langkah awal kita sebelum melakukan pembelajaran itu gitu. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa kita. Kesiapan belajarnya atau readiness anak-anak kita itu. Apa yang maksud dengan kesiapan belajar itu adalah sejauh mana kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dengan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Gitu. Jadi kesiapan belajarnya perlu. Gitu. Ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita yang berhubungan dengan kebutuhan belajar siswa. Ya. Ada yang bisa menjelaskan yang berhubungan dengan ini? Ya. Jadi kemampuan anak kita juga berbeda ya. Ada yang lambat, ada yang cepat ya kan? Ada yang masih sangat tergantung gitu ya. Ada yang sudah bisa mandiri gitu. Baru jelaskan pembuka saja sudah bisa paham kan begitu? Nah, gitu. Ada yang berkali-kali tapi tidak paham, ada juga ya. Nah, gitu ya. Tapi jangan dibilang Ustadz memang udah habis kesabaran Ustadz gitu ya. Apa mungkin orang tua kamu kasih makan, ada boleh begitu ya. Itu terlalu apa ya, sampai dunia akhirat nanti dia ingat kan begitu ya. Jadi memang ada yang bersifat mendasar, ada juga yang memang berubah-ubah gitu, bersifat transformatif gitu ya. Jadi ini memang perlu kemudian menjadi perhatian kita yang berhubungan dengan kemampuan anak-anak didik kita. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah ini menyangkut juga tentang minat belajar anak-anak kita. Ya, jadi minat belajar ini ya sangat berhubungan betul dengan interestnya anak-anak kita itu
sangat berhubungan dengan keberhasilan kita dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi yang berhubungan dengan minat belajar siswa. Jadi kalau minat belajarnya itu tinggi, itu sangat memberikan pengaruh pada keberhasilan dia dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi kecerdasannya sudah tidak dijelaskan lagi yang majemuk tadi, ya. Jadi ada interpersonal, ada personal gitu ya. Ini kecerdasan majemuk luar biasa ya. Kita langsung saja. Ada yang intra, ada yang linguistik, ada yang kecerdasannya yang berhubungan dengan musik gitu ya. Kemudian logis, matematik, ya. Seperti ini. Berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana sejauh mana kemudian kita memahami tentang kebutuhan daripada belajar siswa itu sendiri. Nah, ya. Jadi kebutuhan belajar siswa itu dengan suatu materi ini kira-kira anak ini nanti senangnya dengan apa ya? Mungkin metode yang dipakai apa ya? Strategi yang dipakai apa ya? Alat dan bahan yang dipakai apa ya? Menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa pada saat itu. Jadi ini penting jadi perhatian kita. Jadi ini beberapa contoh mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Ya, bisa mengawalinya dengan perilaku para siswa, bisa kemudian dengan cara mengetahui pengetahuan awalnya seperti apa, apakah sudah sangat paham ataupun baru memahami konsep awalnya saja, pengertian yang sederhana saja, atau memang dengan materi baru itu belum tahu sama sekali gitu. Ini penting menjadi dasar kita untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran itu penting. Berbicara dengan guru sebelumnya ataupun membaca rapor siswa dari kelas mereka sebelumnya. Ya, mungkin track recordnya seperti apa gitu. Oh, selama ini memang matematikanya sudah bagus gitu. Konsep dasar matematika berhitungnya sudah bagus gitu. Oh, pantaslah dia mungkin kurang menarik untuk pembelajaran perkalian ini gitu. Tambah kurangnya rupanya masih lemah gitu. Itu kan berhubungan dengan rapornya sebelumnya gitu ya. Jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara dimati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu dibagi atas 3 bagian penting. Ya. Yang pertama berhubungan dengan berdiferensiasi, hubungannya dengan konten. Konten apa itu kira-kira? Ya, dengan materi secara umum. Kemudian yang kedua berhubungan dengan proses, bagaimana kemudian kegiatan yang berlangsung dari awal sampai akhir itu juga sangat memberikan pengaruh. Dan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan hasil-hasil karya anak kita dalam berbagai hal. Ya, apakah itu video, apakah itu mungkin lewat hasil kerja yang nyata gitu dalam bentuk hasil karya gitu ya. Kemudian apa lagi? Apa mungkin dari hasilnya menulis, hasilnya kemudian bercerita gitu ya. Itu bagian daripada diferensiasi produk. Untuk lebih jelasnya, oh baik. Ya, break 2 menit karena ada pesan sponsor ya. Silakan. Dosen-dosen, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kami informasikan bahwasannya latihan kita besok di sesi pertama itu akan dimulai di pukul 8.00. Mohon hadir sebelum pukul 8. Insya Allah jam 7:30 panitia sudah akan ready di tempat acara dan kami akan sudah siap. Jam 7, tadi pagi 6:30 mah, tenang aja. Tadi pagi kami 6:30 udah di sini. Juara pertama yang datang hari ini adalah Ustazah Nana yang datang di jam 7.50. Mari kita lihat besok siapa yang sebagai juara hadir pertama.
Kami informasikan bahwasanya kegiatan besok akan dimulai jam 8 Teng. Mohon Ustaz dan Ustazah sudah tiba di tempat sebelum pukul 8. Kami doakan semoga bisa pulang ke tempatnya masing-masing, beristirahat dengan nyaman, tidur yang nyenyak dan sehat walafiat. Insya Allah besok kita berkumpul kembali di sini. Bagi Ustaz dan Ustazah yang belum menyelesaikan urusan registrasi, boleh bertemu dengan saya. Hanya bagi yang belum, yang sudah nggak apa-apa, udah boleh pulang. Baik, mari bersama-sama kita tutup majelis kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi besok insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.